Selamat Natal, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Merry Christmas. Saya percaya pada sore hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa datang ke tempat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah untuk dirimu dan diri. Amin. Amin. Kita mau antusias. Amin. Kita mau dapatkan sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam remanya pada sore hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah setia sampai akhir. Saya di mimbar pada sore hari ini, saya cuma mau mengingatkan begini. Tema setia sampai akhir itu bukan main-main. Karena kalau boleh Anda dan saya pahami, dunia tidak kunjung baik. Dan selalu saya peringatkan di atas mimbar ini, saya selalu katakan, belum tentu tahun 2023 Anda bisa menginjak Natal tahun depan. 2023 belum tentu Anda diizinkan masuk merayakan Natal lagi di tahun depan. Mungkin hari ini adalah last Christmas untukmu dan untukku. Seharusnya engkau dan saya mulai aware, saudaraku. Mulai fokus, benar-benar fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh, kita berjuang mau mencapai kesucian hidup. Dan kita tidak terikat lagi dengan kesenangan dunia, saudaraku. Itu 2 poin yang Anda harus pegang dulu di awal ini. Engkau harus merajut kesucian hidup. Dan engkau harus lepas dari yang namanya kesenangan hidup. Dengan percintaan dunia. Tidak terikat oleh apapun. No, katakan tidak. Loh, Pak Stephen boleh katakan itu. Ya, saya sedang berjuang. Dan saya berjuang tiap hari, saudara. Tidak perlu ada lagi hobi-hobi, saudara. Tak boleh. Sudah. Hobi-hobi yang menyenangkan, tidak perlu lagi kita punya hobi yang menyenangkan, saudara. Kita hanya memiliki Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan yang mengisi lubuk hatimu dan lubuk hatiku. Apapun keadaan kita. Tetap merasa bahwa kita beruntung memiliki Tuhan itu cukup. Aku memiliki Engkau, Yesus, dalam hidupku. Itu cukup dan teramat cukup di dalam hidupku. Apapun keadaanku hari ini. Mungkin hari ini engkau miskin, engkau gembel sekalipun, engkau orang yang terbelakang, tidak pernah diperhitungkan di keluargamu. Tetapi kalau engkau memiliki Yesus di dalam hidupmu, saudaraku, itu sudah cukup, saudaraku. Itu sebuah keberuntungan hidup kalau engkau bisa mengenal Dia. Seperti kemarin saya berkhotbah tentang apa? Natal untuk semua orang, tetapi tidak semua orang mendapatkan Natal itu. Kalau hari ini kau bisa memiliki Natal itu, dan kau masih diberi kesempatan untuk memperingati Natal itu sebuah anugerah dan keberuntungan. Tuhan menghendaki engkau dan saya tetap teguh, tetap kokoh. Itulah yang dikatakan dengan setia, saudara. Apapun kondisi hidupmu, engkau tetap teguh. Apapun kondisi hidupmu, engkau tetap setia. Itu pengertian dari setia. Engkau kokoh tidak meninggalkan Tuhan. Hatimu memiliki hati yang tetap. Sikap yang berkesinambungan terus menerus di dalam keadaan engkau terus berkenan di hadapan Bapa. Itu setia, saudaraku. Kristen hari ini tidak pernah memiliki kesetiaan kepada Tuhannya dengan dahsyat. Mereka hanya memanfaatkan Tuhannya. Banyak Kristen memperalat Tuhannya, tetapi mereka tidak benar-benar memiliki penundukan diri, tidak benar-benar memiliki kesetiaan yang dirajut kepada Tuhan. Akhirnya coba lihat, berapa banyak orang meninggalkan pelayanan karena harga diri, karena price tag. Kenapa dia tinggalkan pelayanan? Bahkan kenapa mereka tinggalkan kekristenan? Karena ada sesuatu yang dia katakan, Tuhan tidak menguntungkan saya rugi ke Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda jangan merasa setia kalau Anda sudah beragama Kristen. Loh, saya agama Kristen Pak, saya tidak pindah agama.
Saya tetap agama Kristen. Saya melayani, saya jadi WL, saya jadi pengkhotbah. Saya berkhotbah tiap hari Minggu. Saya membawakan kebenaran firman-Mu. Saya membawakan suara kebenaran. Saya jadi penginjil, Pak. Saya jadi soundman, Pak. Saya jadi usher. Kekristenanmu itu belum bisa dikatakan setia, saudaraku. Karena kalau engkau hanya melayani Tuhan dengan batas-batas seperti itu, kalau engkau tidak memiliki kesetiaan yang bertumbuh, yang progresif, engkau belum setia kepada Tuhanmu. Walaupun engkau Kristen, walaupun engkau aktivis, walaupun engkau pendeta seperti saya sekalipun. Makanya saya selalu bilang, saudaraku, yang sungguh-sungguh melayani saja belum tentu masuk kerajaan surga, apalagi yang santai-santai hidup. Karena saya peringatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan diri saya sendiri. Ingat baik-baik, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan saja kadang meleset. Di mimbar ini loh, saya banyak meleset, saudara. Kalau di mimbar ini saya serang orang, saya meleset. Kalau di mimbar ini saya menganggap diri saya hebat, saya meleset. Di mimbar saja yang pelayanan semua aktif melayani Tuhan, memberikan segenap hidupnya, itu pun masih bisa tidak berkenan dan tidak masuk kerajaan Allah. Apalagi yang santai ria hidupnya. Seakan-akan aku percaya Yesus selesai. No. Engkau akan menangis di kekekalanmu, di lorong kematianmu, bahkan sendirian di situ. Dan engkau tidak akan bisa menggapai tangan Tuhan di dalam kesendirian. Dan itu menakutkan, saudara. Setiap kali saya menangis di hadapan Tuhan, jangan sampai di lorong kematianku aku sendiri. Itu kematian yang paling binasa di dalam kehidupan seseorang, saudaraku. Seharusnya engkau dan saya ketika hidupmu masih ada nih, jantungmu masih berdetak nih, nafasmu masih ada. Hey, wake up, bangun, bertobat, saudaraku. Kalau kau mati nanti di lorong kematian itu, benar saudaraku, saya selalu membuat rekayasa suatu hari kalau aku mati gimana ya. Beruntung kalian kalau punya sakit yang sudah tahu, saya punya sakit kronis, berarti saya mau bersiap-siap. Tetapi kalau saudara masih sehat-sehat, tiba-tiba nggak bisa bangun, mandang mati pagi hari itu mau apa? Itu yang saya pikirkan, saudaraku. Setiap hari saya bergelut di dalam diri saya ketika saya membayangkan suatu hari kalau saya mati, siapa yang menjemput saya? Sekarang kepala 2 sudah pada banyak yang mati loh, saudara. Dulu kalau kita lihat koran Suara Merdeka itu kepala 6, kepala 7, paling banyak 7, 8 lah. Betul gak? 6, kepala 6. Sekarang kepala 3 ada banyak loh. Saya kepala 4. Beruntung saya belum mati. Saya ngomong sama Tuhan, jangan panggil dulu. Jemaatnya gimana nanti kalau saya panggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bertumbuh dari segala hal. Dari segala hal, dari perkara kecil ataupun perkara besar. Setiap kata yang kita ucapkan harus kita perhitungkan. Apakah ini menyenangkan perasaan Tuhan atau tidak? Seingat kalau perkataanmu berubah ke arah positif, saudaraku. Ingat. Maksudnya begini, engkau tidak lagi banyak bicara. Bicara kalau perlu saja. Kadang sosial media itu mengganggu, mendistrak dirimu dan diriku, saudara. Makanya kalau ini ya, saya di sosial media saya sekarang sudah tidak mau main sering-sering, saudara. Kalau saya lihat apalagi orang-orang yang menyerang-nyerang saya langsung belkon. Udah nih saya hapus saja dari kontak saya, selesai. Daripada saya lihat story mereka ini dan itu mendistrak hati saya. Dan kalau hati saya sudah terdistrak, biasanya mulutnya meleset. Mulai saudaraku kurangi bicara. Udah lebih baik diam deh. Bicara kalau perlu saja. Maka seluruh kehidupanmu juga akan berubah. Dari sini akan ada terpancar, dari mulutmu itu akan terpancar kehidupan atau kematian sesungguhnya.
Tetapi saya masih sering gagal, saudaraku. Saya masih sering meleset. Saya akui itu. Saya berjuang setengah mati, saudaraku. Untuk saya bisa tepat di mata Allah itu, saya berjuang setengah mati. Benar loh Bapak Ibu, saya sudah sampai kalau daging saya mulai meronta, saya masuk di kamar doa itu, saya sampai berlutut sama Tuhan. Tuhan, saya sampai menjerit sama Tuhan. Benar. Hari-hari hidup saya habiskan begitu. Itu pun masih meleset. Apalagi kalian yang masih bersantai-santai ria, saudaraku. Kita mulai belajar. Hidup kita tata secara progresif. Ada kemajuan yang progresif. Ada kemajuan yang bagus. Jadi kalau hari ini kau gagal, tidak apa-apa, berjuang. Besok jangan ngulangin lagi. Lusa engkau sudah permanen, kau tidak akan jatuh lagi. Kita harus bertumbuh, saudara. Karena kesetiaan kita bukanlah kesetiaan yang permanen, yang tidak berubah, tetapi progresif dan terus kita berubah di dalam hidup kita. Saya mau mengajak semua jemaat Rehoboth Semarang di tempat ini untuk memiliki ambisi yang kuat untuk mencapai kesucian setinggi-tingginya di dalam hidup kita. Kita mau berjuang untuk mencapai kesalehan setinggi-tingginya. Itu tidak gampang memang. Itu gampang dikhotbahkan, tetapi sulit untuk kita praktekkan, saudara. Engkau dan saya, begini saudaraku, ini kalau Anda mendengar, mungkin baru pertama kali Anda mendengar saya khotbah memang cukup sulit. Tetapi saya akan coba breakdown ini lebih ringan, saudaraku. Jadi begini. Engkau dan saya harus belajar merasakan kesucian hidup kita sendiri. Kesucian hidup itu bisa kita nikmati sebetulnya, saudaraku. Karena Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memiliki kesucian itu dari setiap tingkah laku kita, dari setiap ucapan kita, dari setiap pilihan-pilihan hidup kita, dan semua tindakan-tindakan kita kepada siapapun, termasuk pada orang yang membuat kita sakit hati. Itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat amat sulit, tetapi kita bisa, saudara. Dan di situ kita bisa merasakan seharusnya kalau dulu saya ketemu orang yang benceknya begini, tak habis orang ini. Tetapi hari ini kamu kok bisa senyum sama dia, bisa salam, Merry Christmas. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau seharusnya biasanya saya ketemu orang begini, saya habis orang. Paling tidak buang muka deh. Ayo, kita sering gak? Buang muka. Ngapain dilihatin orang begitu? Tetapi hari ini kalau kau diubahkan, kau merasakan ada kesucian hidup. Kesucian hidup itu bisa merubah seluruh aspek dirimu. Itu yang saya rasakan, saudaraku. Jadi saya jengkel sama orang ini. Tetapi saya masih bisa, shalom, apa kabar? Gimana kabarnya? Saya masih bisa begitu. Dan itu sebuah kenikmatan sebetulnya. Sampai pada titik di mana engkau dan saya bisa berkata dengan rendah hati kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang masih salah di dalam hidupku, tolong aku dikoreksi. Kalau sudah sampai di level itu, teman-teman, itu dahsyat. Tuhan, hari ini apa yang masih salah di dalam diriku? Aku tolong dikoreksi. Adakah sesuatu yang aku melukai perasaanmu dan hatimu? Wah, kalau orang sudah sampai di level itu, saudaraku, pernyataan di dalam mulutnya, itu Tuhan pasti benar. Dulu kalau kita menikmati semua ambisi, semua nafsu hidup, hari ini tidak lagi. Dia berusaha berjuang menyenangkan perasaan Tuhan saja. Dia berusaha menyenangkan perasaan Tuhan saja. Karena dia tahu, dia sangat berhati-hati di dalam menjalani hidup. Karena apapun yang dia lakukan, itu menimbulkan reaksi Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudaraku, apapun yang kau ambil kalau kau mengaku engkau murid Kristus, engkau orang Kristen, apapun tindakanmu, apapun keputusanmu yang kau ambil, itu akan menimbulkan reaksi Tuhan dalam hidup.
Kalau orang menyadari hal itu, dia akan menghargai perasaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati di dalam hidup. Kalau orang sampai di level itu, saudara, dia memacu kesetiaannya kepada Tuhan. Hari-hari hidupnya dia akan melihat ada perubahan. Dia akan merasakan perubahan. Dulu aku kok enggak begini, sekarang kok begini. Seperti minum susu dengkau, tubuhku dulu tak begini, ya kan? Tapi sekarang begini. Loh, aku kok begini sekarang? Dulu aku kok bisa begitu, sekarang kok gak bisa ya? Saya orang yang paling emosian, saudara. Saya paling suka berantem dari itu. Sekarang kalau orang saya ajak saya berantem, saya lebih baik ngomong, maaf ya, sorry. Bukan saya gak berani, tapi saya takut sama Tuhan. Benar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Dulu kalau di jalan ini ya, di tubuh muda saya bisa berantem sama orang. Gara-gara orang naik motor di sebelah saya lihat-lihat mobil saya, Bapak Ibu. Mas-mas begitu lihat mobil saya. Buka betul, ngopo betul-betul. Ngopo? Berantem di Kalisari. Itu hidup saya. Berantem bola-balik saya. Sampai mama saya sampai, ya ampun, anakku kok kayak ngene pelayanan tapi kok gebuk-gebukan terus saya di sekolah sekarang. Itu hidup saya, saudaraku. Hari ini saya bisa bingung dengan hidup saya. Orang bisa begitu sama saya, reaksi saya kok bisa begini ya saya. Saya sadar karena kesucian hidup yang saya rajut kepada Tuhan itu mengubah pola hidup saya, mengubah pola pikir saya, mengubah seluruh karakter diri saya. Saya kalau ketemu orang yang menyakiti saya malah ngomong apa? Kasihan orang ini. Saya berdoa untuk di dalam keheningan saya selalu berdoa untuk orang-orang yang memusuhi saya. Saya katakan, engkau tidak tahu apa yang kau perbuat. Seperti Yesus tahu. Iya kan? Jadi begitu. Gak usah dilawan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menyakiti dirimu, jangan dibahas. Diam. Masuk kamar doamu. Koreksi hatimu. Adakah kau meleset atau tidak? Bereskan. Ngomong sama Tuhan. Tapi jangan ngomong, Tuhan habisi dia. Sikat dia. Tahun depan dibuat luluh lantah semua pekerjaan. Tidak boleh. Ya itu namanya meleset. Tetapi berdoa kepada Tuhan, katakan Tuhan, jika memang dia sedang meleset di jalan yang tidak benar, ampuni dia. Dan jika boleh ada suatu kesempatan nanti kita bisa bersama kembali. Begitu. Itu pribadi yang benar di mata Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika saudara hanya menjalani kekristenan hari-hari itu, seperti orang lain yang melakukan kegiatan pelayanan, seperti kegiatan pelayanan orang lain juga. Dan kita masih ada di dalam pelayanan pun kita masih memiliki agenda pribadi. Engkau belum setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang benar adalah keadaan yang teguh, yang tetap hatimu, sikap yang berkesinambungan untuk engkau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara untuk benar-benar serius. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini, engkau harus merajut kesetiaanmu, kesucian hidupmu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan buat banyak hal di dalam hidupmu dan hidupku. Engkau dan saya akan diurapi Tuhan dengan kesucian hidup. Percayalah. Hamba Tuhan itu tidak usah cari mau terkenal. Engkau terkenal di dunia ini tapi tidak dikenal Tuhan setengah mati, saudaraku. Engkau terkenal, misalnya Stephen Lim terkenal di Semarang misalnya. Oh, sampai repot saya mau kemana-mana. Gak bisa misal. Tetapi Tuhan tidak mengenal saya. Untuk apa saudaraku? Ini harus menjadi poin penting di dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Sehingga ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuka mata hati dan pikiran kita untuk mengenali keadaan kita sebagaimana Allah mengenali. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tidak ada kehidupan yang mulia yang lebih indah dari kehidupan di dalam kesucian. Kesucian itu berarti bukan tidak berbuat dosa saja, tidak bersalah, no. Tetapi kemampuan atau potensi Anda untuk bertindak hari ini dan ke depan untuk selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saya ulang sekali lagi. Kesucian itu bukan hanya engkau tidak melakukan dosa atau kesalahan, tetapi kemampuan
atau potensi dirimu untuk bertindak mulai hari ini dan ke depan untuk selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jujur saya menghargai kesetiaan para volunteers, para pelayan Tuhan di GSKI Rehoboth Semarang yang tertanam di dalam gereja lokal tempat ini. Engkau dan saya harus percaya, saudaraku, GSKI bukan gereja yang mudah. Amin? Amin? Tidak mudah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya menghargai kesetiaan kalian. Bersyukur dengan yang namanya masalah demi masalah dalam hidup kita, di dalam pelayanan. Terpaan begitu dahsyat. Itu malah jadi vitamin buat saya. Itu menjadi motivasi untuk saya merajut kesucian lebih lagi. Justru dengan begitu saya berambisi lebih lagi kepada Tuhan, berambisi secara kudus. Saya mau lebih lagi Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Aku suatu hari mau jadi salah satu pejabat di kerajaan Tuhan. Sekarang saya jadi RT Bapak Ibu di wilayah saya. Paling enggak saya jadi RT di kerajaan Tuhan, enggak apa-apa lah. Amin. Amin. Ya, saya jadi ketua RT di kerajaan Allah udah enggak apa-apa kok. Saya enggak mau jadi rakyat jelata. Saya mau jadi ketua RT aja enggak apa-apa. Tetapi siapa tahu saya berjuang lebih lagi. Siapa tahu saya jadi wali kota. Wali kota camat sudah lumayan. Benar loh Bapak Ibu, kita harus berjuang. Kita harus menjadi pejabat Tuhan. Kita harus menjadi perwira kerajaan Allah. Kalau Anda yang duduk pertama kali dengar, iki pendeta Edan iki khotbah. Dulu saya sama saudaraku. Ketika saya mendengar khotbah-khotbah begini, Edan khotbah ini. Orang waras. Tetapi saya sekarang dibuat tidak waras dengan kesucian hidup. Dan saya memiliki, saya terangsang untuk Anda semua ini. Terangsang untuk memiliki kesucian hidup. Anda harus egois di dalam kesucian hidup. Anda harus rakus. Anda harus ambil semuanya. Kalau urusanmu dengan Tuhan. Makanya istri tidak bisa ngikut suami ke surga. Suami tidak bisa ngikut istri ke surga. Pribadi lepas pribadi. Anak tidak bisa ngikut bapaknya atau emaknya ke surga. Urusanmu pribadi lepas pribadi, saudaraku. Maka dari itu engkau dan saya mulai hari ini saya ingatkan. Kita harus mulai menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus mulai menantikan hari kematian kita. Kapan aku mati Tuhan? Aku mau mempersiapkan diriku. Kalau pendeta urusannya mobil bagus, rumah bagus, aset, itu bukan pendeta. Itu setan. Saya katakan tegas di sini. Pendeta harus membawa jemaatnya benar di rumah Bapa. Kalau pendeta itu sendiri tidak bisa menghidupi kebenaran, jangan jadi pendeta. Kau sudah menggiring dan memarkir jemaat di dunia ini. Rehoboth Semarang tidak mendidik kalian untuk menjadi jemaat yang parkir di bumi. Tidak usah ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Tidak usah ngemis. Kalau engkau prajuritnya Tuhan, komandanmu pasti cukupkan dirimu. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai itu Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mentalitasmu itu harus berubah. Benar loh. Saya 2019 sama 2022 udah jauh saya. Lari saya kencang. Saya mau tambah lari lagi. 2023 saya mau lari lagi. Saya mau edan. Mau coba jadi apa? Edan-edanan gitu kan. Mentalitasmu itu jangan jadi pengemis. Kristen mobilmu bagus, rumahmu bagus, tapi ngemis sama Tuhan tiap hari. Tuhan berkati aku. Tuhan, no. Mentalitas seorang prajurit bangsawan Tuhan tidak punya waktu untuk mengemis kepada komandannya. Yang dia lakukan apa? Dia rajut kesetiaan kepada komandannya. Bahkan sampai mati komandan. Aku siap pertaruhkan nyawa. Coba dulu panglima perang rela mati nggak untuk komandannya? Dia bisa di barisan paling depan. Dia rela. Dia tidak mikirkan anak istrinya. Dia katakan aku ready untuk bangsaku,
untuk rajaku, untuk komandanku. Coba orang Kristen hari ini tersinggung sedikit, pindah gereja. Pelayanan setelah mati. Kok aku miskin Tuhan? Katanya aku kalau melayani Tuhan diberkati Tuhan. Percuma ikut Yesus. Tinggalkan kekristenan. Itu kan mental seorang bangsawan? No, saudara. Oleh sebab itu saudaraku, seorang bangsawan pasti memiliki budi luhur yang pasti berbeda di hadapan Tuhan. Roh Allah pasti akan menuntun dirimu kalau engkau merajut kesucian hari demi hari. Kuncinya begini ya, begini. GSKI itu gampang saudaraku sebenarnya. Yang pertama itu pilar kita itu adalah kesucian hidup. Jadi kalau engkau berbicara kesucian hidup, apapun yang kau mau lihat, kau mau katakan, kau mau lakukan, kau mau pikirkan, semua harus dilandaskan di dalam kesucian hidup. Kesucian hidup pasti terkoneksi dengan relasi. Jelas ya sampai sini ya. Relasimu dengan Tuhan pasti baik kalau kau punya kesucian hidup. Kalau kesucian hidup, begini. Kalau relasimu buruk, pasti kesucian hidupmu pasti buruk. Kalau relasi dengan kesucian hidup tidak bisa dilepas. Ketika engkau memiliki kesucian hidup, pasti engkau memiliki tanggung jawab hidup. Kenapa? Orang yang memiliki kesucian hidup dan relasi dengan Tuhan, pasti dalamnya udah berubah. Cara mikirnya berubah. Caranya, karakternya udah berubah. Sehingga orang itu pasti memiliki tanggung jawab. Apapun yang diembankan, dia punya tanggung jawab. Amin. Amin. Jadi apapun profesimu hari ini, engkau full timernya Tuhan. Engkau hamba Tuhan. Apapun profesimu hari ini, engkau harus lakukan dengan kekudusan, takut akan Tuhan, dan engkau harus memiliki tanggung jawab. Kalau engkau katakan engkau pelayan Tuhan, engkau meninggalkan pelayanan, itu bukan pelayan Tuhan. Itu pekerjaan setan. Makanya saya bilang banyak orang kerasukan pelayanan. Bukan hanya di pelayanan, di rumah tangga pun banyak kerasukan. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh merajut kesucian hidup di dalam Tuhan. Sehingga hidupnya penuh dengan kedepresian. Makanya Bapak Ibu, lihat deh. Orang kalau depresi melayani Tuhan pasti kacau. Makanya banyak gereja berantem itu. Itu karena orang depresi berkumpul jadi satu melayani Tuhan. Ngerti? Ngerti? Kalau orang itu merajut kesucian dan kekudusan hidup, dia gak depresi. Lihat deh, pelayanannya pasti sempurna. Bukan sempurna lah, pasti baik. Tetapi kalau orang yang depresi, dia masih mengkhawatirkan hidupnya. Besok aku makan apa? Besok aku bayar uang sekolah pakai apa? Besok aku bayar listrik pakai apa? Besok aku ini atau apa? Terus depresi. Kepalanya cekut-cekut masih pikirin pelayanan lagi, urut. Dan orang-orang seperti itu, saudara, gampang kerasukan setan. Simpel kok. Ketika engkau memiliki tanggung jawab hidup, pilar ketiga dari GSKI adalah engkau pasti akan fokus dan memandang kepada langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Kalau orang tidak memiliki ini, dia mandangnya dunia terus. Gimana yang mau beli Lexus ya? Gimana mau beli Harrier terbaru ya? Gimana mau pindah ke rumah kecang di Golf ya? Gimana ya? Yang petaknya paling besar ya? Lu gak salah, lu punya Harrier, punya Alphard boleh kok. Kalau yang punya lebih kasih ke saya pun saya terima kasih. Boleh. Tetapi bukan itu tujuan hidupmu. Paham ya sampai di sini? Anda harus mulai mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gak apa-apa, ini malam Natal panjang dikit. Gak usah buru-buru pulang ngantuk, angop-angop, gak usah dikode-kode begitu beritanya. Ya, gak usah dikode-kode. Gak perlu. Pernah peduli saya. Saudaraku, kita semua para jemaat Rehoboth Semarang dan para tamu yang hadir, mungkin hari ini banyak tamu yang hadir juga. Mungkin mumpung ke Semarang mampir ya, ada kebaktian Natal. Coba katanya tempatnya Pak Erastus ada tuh di Semarang. Ya ada. Ini pendetanya Stephen Lim ya. Jadi begini saudara, engkau dan saya
harus berjuang untuk bertumbuh memiliki sifat dan karakter yang agung seperti Bapa itu agung. Biar engkau dan saya hari ini miskin, bodoh, terbelakang, tidak dianggap orang, tak apa-apa. Jangan minder saudaraku, tak apa-apa. Tetapi sayangnya orang yang miskin, apa itu biasanya gak minder sih, malah sombong ya. Ya benar gak? Benar gak? Yang gak punya duit malah sombong biasanya. Ya pokoknya jangan minder juga jangan sombong. Saya berdoa saudaraku, semoga doakan saya, gembalamu ini, saya bisa benar-benar membimbing Anda semua masuk ke rumah Bapa dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Benar? Ya, jadi jangan lagi bermental yang salah. Jangan lagi bermental seperti anak dunia. Tetapi milikilah mental seorang bangsawan surgawi yang bisa menyelesaikan tugas sampai akhir hidup. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena engkau harus dilahirkan oleh Allah. Karena dengan kesucian hidup, engkau pasti dilahirkan oleh Allah. Kalau engkau sudah dilahirkan oleh Allah, saudara, maka engkau akan diberi hak untuk menjadi seorang anak Allah. Huios, bukan notos. Jadi, terus kau harus berjuang, saudaraku. Terus berjuang, terus. Aku harus menerima gaya hidup Yesus. Cara hidup Yesus. Aku harus ikut cara hidup Yesus. Aku harus berpikir seperti Yesus berpikir. Sampai di level aku bisa berkata begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau bisa sampai di level itu, dahsyat, gereja gak akan ribut-ribut. Kristen tidak ada yang pecah. Kristen itu paling pecah ya. Kalau Anda lihat ya saudaraku, Katolik itu rapi, betul? Betul? Kristen jengkel sedikit, buka baru, jepret, buka baru, jepret, buka baru. Itu yang kabeh. Yang tidak mengerti bahasa Jawa, itu yang kabeh itu gila semua. Hamba-hamba Tuhan yang kerasuan setan. Jengkel, kalau jengkel, wah, pokoknya ditinggal pelayanan, boh, gak urusan, warmo, jalan gak jalan, itu tidak memikirkan perasaan Tuhan. Kalau engkau memikirkan perasaan Tuhan, sejengkel-jengkelnya engkau dengan orang yang kau jengkelkan itu pemimpinmu misalnya. Misalnya nih, Pak Agustiono jengkel sama saya, mencekik pendeta gue. Tenang nih, ya. Tetapi kalau dia memikirkan perasaan Tuhan, aku tidak melihat Stephen Lim. Stephen Lim bencekkan seperti itu, tapi aku lihat Tuhan. Maka aku harus bertanggung jawab di dalam hidupku, menyelesaikan tugasku. Begitu, itu baru mental bangsawan. Tapi Kristen hari ini jengkel, buka pelayanan sendiri. Bingung saya sampai garu-garu kepala saudaraku. Iki meopo mana ya? Ada, tapi di sini nggak ada. Di sini orang baik-baik. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, proses engkau merajut kesucian dengan Allah, proses engkau harus berubah di dalam kesetiaanmu yang progresif itu harus berlangsung setiap hari, bahkan setiap saat, setiap detik di dalam hidupmu. Engkau harus katakan, harus ada Kristus yang hidup di dalam aku, yang mengubah diriku. Jadi kalau boleh saya katakan begini, saudara, tidak boleh ada satu hari pun engkau dan saya tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya ulang sekali lagi. Jangan ada satu hari pun yang kita tidak mengalami pertumbuhan. Engkau dan saya, every minute, every second in our life, engkau dan saya harus mengalami pertumbuhan. Saya kadang heran. Orang itu takut dengan keadaan masa depannya, mereka beli asuransi, mereka mempersiapkan ini dan itu. Tetapi mereka tidak pernah takut dengan hidup kekal. Jantung bocor, di ring, diapain, kanker tingkat tinggi sudah menjalar kemana-mana, punya tumor, punya ini, santai, hidupnya masih santai. Hebat Anda. Ya, Anda berani mempertaruhkan hidup kekalmu yang long lasting nanti. Dengan kau hidup apa? Surga neraka kira dongeng. Berapa banyak orang begitu? Saya ketemu sama pengusaha satu. Tante,
Dia ateis. Allah Stephen, udahlah. Mati itu adalah tidur yang panjang. Dia katakan itu. Mati itu adalah sebuah tidur yang panjang. Tidak perlu direpotkan. Yang saya lakukan sekarang adalah menikmati hidup. Tiap hari pergi, saudara. Pergi luar negeri. Yang menghentikan dia hanya COVID, karena tidak bisa pergi. Kalau tidak COVID, dia pergi keliling dunia. Ngeri, saudaraku, ini fakta hidup. Ini kenyataan banyak manusia bergambling dengan masa hidup, dengan keadaan kekal hidupnya kelak. Saya mulai berpikir kembali. Di zaman dahulu perjanjian lama, ada banyak agama-agama Samawi yang seperti agama Yahudi, Yudaisme, dan sebagainya. Mereka itu bisa menghayati Allah mereka secara seremonial, saudara, dengan baik. Apa yang dia makan, halal, haram, cara berpakaian mereka, cara mereka berdoa. Sampai hari ini saudara sepupu kita juga sama. Mereka begitu kusuk menghayati kehadiran Allah. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana caramu menghayati Allah itu hadir? Coba pikirkan, saudara. Orang tetangga kita, saudara kita, kalau mau doa aja sampai rapi, kuping dilap, supaya dengar suara Allah. Kita, wah. Saya begitu Bapak Ibu. Saya kalau di kasur Bapak Ibu, dulu, kan kasur begini kan. Saya taruh guling di sini. Dengan kusuknya saya sampai dingdok. Itu hidup saya Kristen bertahun-tahun. Saya lakukan itu. Doa pagi Pak Eras, kadang saya masih begitu. Beberapa kali, karena saya capek banget dengan pelayanan. Pak Erasnya nyanyi terus. Aduh, Tuhan. Saya sampai ketemu salah satu senior di sebuah gereja sinode ya. Itu orang Semarang senior. Saya ketemu beliau panggil saya di kantor. Stephen Lim. Sudah sepuh sih ya, panggil saya nama. Kurang ajar sebetulnya, saya pendeta soalnya. Tapi tidak apa-apa lah. Dia panggil nama saya Stephen Lim. Ya Om, saya itu kalau setiap pagi mau ketemu Tuhan saya mandi dulu. Saya sikat gigi, saya pakai baju rapi, saya pakai semprot penyawan. Saya mau ketemu Jokowi aja begitu, maksud saya ketemu Tuhan itu saya malu. Nah aku pendeta kok melemprak di kasur, melungker begitu. Saya malu Bapak Ibu. Semenjak hari itu saya bertobat di hadapan Tuhan. Benar, paling tidak sikatan dulu dah. Sikat gigi, paling tidak Tuhan dengar saya tidak bau mulut saya. Di sini enggak ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mulai menghayati gimana orang bisa menghayati kehadiran Allah. Kita tidak punya jam doa. Sekarang mau Kristen, mau sembahyang sekali, silakan. 5 kali, ciamik, 10 kali, silakan berasa kerja sisan. Mau, tidak doa pun, bebas. Loh, bebas kan? Kristen itu bebas. Mau doa gempur terus, 1 hari 1 malam. Boleh. Tidak ada jam doa. Siap apapun, siap. Mau sampai B1, B2, sikat semua. Bebas. Semua dimakan. Ya, mungkin manusia pun mau kalau itu haujat dimakan juga. Jadi kalau boleh saya katakan manusia itu kicik, saudara. Ya. Jadi semua dimakan, tidak ada haram, tidak ada halal. Pakai pakaian bebas, ke gereja mau pakai yang model miring begini, miring begitu, kurang bahan. Bebas, itu pilihan kalian. Belum. Sekarang saya tanya, bagaimana kita menghayati Allah? Kita tidak punya pattern, saudaraku. Kita tidak punya pattern. Kitab suci kita tidak mengatakan itu. Jadi, apakah kalau dengan hal-hal begitu berarti kita tidak menghayati kehadiran Allah? Tidak, saudara. Kita menghayati Allah kita tidak hanya di keseharian hidup kita, tetapi di setiap detik hidup kita. Apakah kita telah mengenakan pikiran dan perasaan Allah dan sinkron dan seirama dengan Roh Kudus? Dan itu merupakan proses yang harus berlangsung setiap detik, setiap menit
di dalam hidupmu dan hidupmu. Ke gereja, pakailah baju yang baik, yang sopan. Jangan yang mini. Kerasuan setan. Yang melihat pun kerasuan. Amin. Nggak boleh pakai putungan gitu, kayak mabuk. Nanti angkat tangan begini, oh ya Tuhan, yang sebelahnya ya Tuhan. Nanti dengan kusuk dia begini. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau berjumpa Tuhan di rumah Tuhan, di gereja yang baik, pakai baju yang sopan, ya, jangan sandalan, ya. Ketemu Jokowi, andalannya begitulah. Kalau engkau ketemu pejabat atau orang penting, kau begitu enggak? Kalau Tuhan lebih rendah dari baik, pakai yang baik, pakai yang bagus. Nggak harus mahal, nggak harus merek. Ya, ke gereja, nggak punya mobil, nggak apa-apa saudaraku, jalan kaki, keringetan ya udah ganti baju, bawa baju serem, nggak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana engkau menghayati Tuhan dalam hari-hari hidup itu yang paling penting. Bagaimana engkau menghargai Dia. Kita menghayati keberadaan Allah karena kita menerima Roh Kudus dalam diri kita. Kita manusia yang diberi kehendak bebas, saudaraku. Kita tidak sama dengan bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel diberikan 10 perintah Allah sebagai patokan hidup. Kalau engkau salah langsung dihukum. Tetapi saudaraku, kita tidak dibuat seperti itu. Engkau dan saya dididik oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati kesucian hidup kita. Hari-hari hidupmu, bagaimana aku bertingkah laku, bagaimana aku melayani Tuhan dalam hidupku hari-hari. Untuk aku merajut kesucian, kesetiaan kepada Tuhanku. Supaya aku bisa menikmati kesucian itu dalam keseharianku. Anda pasti bingung dengan pembahasan ini. Menikmati kesucian hidup. Begini, simpelnya begini. Contohnya begini. Ketika engkau dan saya dilukai orang, engkau dan saya diam dan tidak membalas. Bahkan ketika kita memiliki kesempatan untuk membalasnya, engkau dan saya tidak melakukan itu. Itu namanya engkau sedang menikmati kesucian itu. Di saat engkau bisa melakukan perzinahan, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Kau bisa tonton sesuatu yang menurutmu, wah ini bagus ini. Engkau tidak lakukan, engkau sedang menikmati kesucian Tuhan. Makanya saya pernah tulis satu quotes begini, saudara. Di dalam kesendirianmu itu akan terlihat siapa jadi dirimu dan bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Loh, kalau ada istrinya ya tidak berani melirik perempuan lain. Mana berani? Bisa diculak matanya coplek. Ya nggak? Kalau di mall begitu ada perempuan cantik, pakainya seksi, cowok-cowok langsung pura-pura, reko-reko matanya seperti pakai kacamataku, udah rawani, ono bujuku ngelirik-lirik mana, lagi gue, gue turun di Joko berarti, tenang jalan. Tapi coba di dalam kesendirianmu, saudaraku, ketika engkau pergi ke mall sendiri, wes ganteng, masih muda, mobilnya keren, dompetnya tebel, jamnya Rolex, wangi, cas-cas rambutnya, internetnya apa, antenanya tinggi, ganteng jalan ada cewek cantik, dulu sampai muter. Itu kesucianmu udah gak ada. Maka dari itu saudaraku, kesucianmu di hadapan Tuhan itu akan membuat engkau dan saya bukan lagi menjadi pribadi yang takut dihukum, tetapi menjadi pribadi yang takut melukai rasa Tuhan. Saya tidak mau melakukan itu, kenapa? Bukan aku takut masuk neraka, bukan aku takut kena hukuman istriku, orang-orang terdekatku, sanksi sosial, tidak. Aku tidak mau melakukan itu karena aku takut melukai perasaan Bapakku. Itu Kristen yang benar, saudaraku. Adakah engkau seperti itu? Adakah engkau berjuang seperti itu? Aku tidak mau berkubang di dalam kubangan dosa. Kenapa? Karena aku menghargai perasaannya. Karena aku menghargai perasaan Bapakku. Sakit kalau melihat ciptaannya jatuh berkali-kali di kubangan dosa. Bahkan dia sampai datang di Natal ini
untuk menyelamatkan dirimu dan diriku. Betapa berharganya engkau dan saya, saudaraku. Sudah di level itu pun kau masih sembarangan dengan Tuhan. Engkau masih serampangan hidupmu. Kau masih umbar emosimu. Kau masih umbar hasrat dirimu. Itu menyakiti dia. Itu menyakiti dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya ngomong perasaan Tuhan, saya nangis. Tadi ketika saya mempersiapkan ini, saya menangis. Di hadapan Tuhan sejadi-jadinya. Saudaraku, saya katakan, Tuhan, aku masih sering menyakitimu. Aku masih sering melukai perasaanmu. Dulu gereja ini saya bangun dengan kata apa? Aku kepingin gereja ini penuh. Kalau perlu 3-4 kali ibadah, kalau perlu terus tembus sampai belakang. Tuhan tidak suka, saudaraku. Tuhan menegur saya, Stephen Lim, engkau sedang memuaskan harga dirimu. Engkau sedang memuaskan maumu. Tapi engkau tidak memuaskan perasaanmu. Layani perasaanku saja. Di situ saya bertobat, saudaraku. Saya katakan, Tuhan, berapapun jumlah yang hadir, setiap minggu berapapun jumlah yang mau belajar suara kebenaran, aku lakukan yang terbaik. Yang penting kau senang dengan apa yang aku lakukan. Saya rindu, saudaraku, engkau dan saya punya karakter Yesus. Fokusnya bukan aku, tetapi Bapa saja. Yesus pun sama, perasaannya Bapa saja. Aku tidak peduli. Aku mau dicambuk, aku mau diludahi, aku mau ditusuk, aku mau dibodoh-bodohin sama orang. Yesus cuma katakan apa? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, saudaraku. Amin. Kesucian itu perlu engkau dan saya nikmati. Anda dan saya harus benar-benar memahami ini, saudara. Kalau Anda sering mengalah dengan nafsu diri, engkau diinjak-injak dengan iblis karena nafsu dirimu. Mulai hari ini, bangkit dan kalahkan itu semua. Amin. Amin. Engkau harus mulai, saudaraku. Kalau engkau selama ini, saudaraku, saya menghidupi nafsu dan emosi dalam diri saya. Melayani karena nafsu, melayani karena emosi, melayani karena harga diri, melayani karena siapa saya. Saya mulai coba menjungkir balikan itu. Tidak boleh. Aku tidak boleh dijak-dijak iblis begini terus. Sebetulnya saya tidak melayani Tuhan, saya sedang melayani iblis. Tetapi ketika saya mengenal kebenaran ini, saya mulai ubah posisi saya. Saya harus menginjakmu. Taklukkan dirimu demi kemuliaan Allah. Taklukkan dirimu demi kesenangan Tuhan, saudaraku. Dan ini kita lakukan setiap saat, setiap detik, setiap menit. Itulah penghayatan hidup kekristenan dan keberagamaan yang benar. Hidup sebagai umat pilihan. Dan terus kau harus bertumbuh demikian. Di situ kau dan saya akan jadi anak-anak kesukaan Allah. Ada satu pujian begini. Coba keyboard aja yang lain. Bapak Ibu tahu gak lagu ini? Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap. Katakan, ini ku buka hatiku. Ini ku buka hatiku. Yes, Lord. Setiap kau periksa selalu. Hayatkan jalan hidupku selalu. Katakan dengan tulus, dengan rendah hati, katakan, Tuhanku, pimpin
hatimu. Katakan, Tuhan pimpin aku sampai aku ke surga, ke langit baru, bumi baru. Setiap malam saya menangisi jiwa-jiwa saudaraku. Saya takut jemaat Rehot Semarang ada yang tertinggal, terbuang, dan saya gagal menjadi gembala yang baik. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku kebodohanku, kedegilanku. Aku tidak memberikan teladan yang benar kepada kalian. Pada kesempatan sore malam hari ini, saya sebagai gembala sidang sama minta maaf kepada saudara semua. Saya berjuang, saudaraku. Kita berjuang bersama. Kita mau senangkan perasaan Bapa sampai kita bisa kembali ke langit baru, bumi baru bersama di sana. Itu kerinduan saya. Saya tidak peduli berapa jumlah jemaat, itu tidak penting. Tetapi saya menginginkan ada kualitas di jemaat ini. Tidak perlu ribut. Pelayanan tidak perlu ribut. Tidak perlu gengsi. Natal mengingatkan kepada kita seberapa setia engkau dan saya mengiring dia sampai akhir hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan harus kita rasakan dalam hidup kita. Untuk perubahan kesucian yang bisa kita nikmati, kita perhatikan hidup kita. Kita berkaca, kita bercermin dengan firman itu. Adakah aku sempurna di matamu, Bapakku? Adakah aku masih menyakiti perasaanmu? Kalau engkau merasa kekristenanku stagnan, ajak, mulailah saudara, bahaya. Kalau kau Kristenmu tahun lalu sama tahun ini sama, bahkan lebih merosot, something wrong dengan dirimu. Ada masalah dengan dirimu. Kesucian hidup akan membuat dirimu dan dirimu saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Kesucian hidup akan membuat dirimu dan diriku dipakai Tuhan secara luar biasa. Roh Kudus akan mengurapimu. Engkau akan menjadi pribadi yang bisa mengubah banyak orang. Saya menangis dengan diri saya. Kenapa saya masih belum bisa mengubah banyak orang? Khotbah belum tentu bisa mengubah, tetapi keteladanan hidupku harus bisa mengubah banyak orang. Keteladanan hidupmu, saudaraku, itu yang bisa mengubah banyak orang. Bukan status rohanimu, bukan pangkat rohanimu, bukan pandainya kau berkata-kata, tapi bagaimana kau menghidupi kebenaran dan kesucian hidup itu. Itu akan meluluh lantahkan manusia di luar Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau dan saya punya PR itu. Itu bukan PR rohaniawan. Itu PR engkau dan saya sebagai makhluk tebusan, sebagai manusia tebusan, sebagai anak tebusan. Kau sadar engkau tidak hanya untuk mencari duit di dunia ini. Kau harus raih banyak jiwa di luar sana. Kau menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tutup dengan satu kalimat. Saudaraku, kuasa kehidupan Yesus yang mengalir di dalam hidupmu dan hidupku akan mengubah manusia lain melalui hidupmu dan hidupku. Jadi pertanyaan yang harus kau bawa pulang pada malam hari ini, apakah hari ini aku lebih baik daripada kemarin? Tanyakan dalam dirimu, apakah aku sudah lebih indah di mata Tuhan? Kalau belum, saudaraku, bangkit, bertobat, dan bangunlah, milikilah mental. Engkau harus menjadi perwira Kristus yang setia sampai akhir. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yes Lord.